Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melanjutkan apa yang jadi tema dan pembicaraan firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu, dari bulan yang lalu, bulan Januari. Sekarang kita udah masuk bulan Februari. Nah, apa yang kita terima dan kita persilahkan, hal-hal tersebut akan tinggal dalam hidup kita. Karena itu, untuk menyediakan tempat bagi Kristus supaya Tuhan dapat mengadakan pembaharuan dalam hidup kita, maka hal-hal yang ada dalam hati dan dalam diri kita, kita harus bersihkan. Dan hal-hal itu adalah apa yang dinamakan stres, ketakutan, depresi, jealousy, dan kekecewaan. Nah, minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama melihat di dalam Mazmur 119, yaitu tentang tabiat atau kebiasaan hati yang sehat. Nah, kita sudah membaca dari 112 sampai 114 di dalam Mazmur 119, dan kita belajar ada 3 kebiasaan hati yang sehat, yaitu mencondongkan hati kepada Tuhan, dan kita juga harus membenci hal-hal yang Tuhan benci. Dan yang ketiga, apa yang menjadi kebiasaan hati yang sehat? Kita tahu di mana kita harus berlindung. Kita tahu di mana kita harus berlindung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa jika Tuhan hadir dan memperbaharui hidup kita, hati kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu secara manusia, secara fisik pun kita belajar di sini, kita lihat bahwa manusia bertumbuh di dalam wisdom, mental kita, di dalam fisik kita, stature, di dalam sosial kita, hidup pertemanan kita, sosial kita, dan hidup secara spirit kita, secara roh kita, yaitu bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sama-sama sudah mencatat bahwa waktu kita masih kecil, kita bicara seperti anak kecil, kita mengerti, berpikir, dan bersikap seperti anak kecil, kata Rasul Paulus. Tapi setelah Tuhan hadir, memperbaharui hidup kita, maka kita akan tinggalkan apa yang menjadi hal-hal yang seperti anak kecil ini. Karena itu kedewasaan, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu atau bukan pada saat kita berbicara hal-hal yang besar saja. Tetapi kedewasaan adalah pada saat kita mulai mengerti hal-hal yang kecil. Mulai mengerti hal-hal yang kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita tetap ada di dalam tema tersebut, yaitu untuk kita dealing atau berurusan dengan hati kita. Nah, sore ini saya ingin melihat sesuatu dari hal depresi, atau saya katakan frustrasi. Frustrasi. Katakan kiri kananmu, jangan frustrasi. Nah, sore ini Bapak Ibu Saudara, saya membagikan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dengan judul Semua Ada Dalam Rencana Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Katakan pada orang di kananmu, Tuhan punya rencana. Orang di kirimu katakan, kamu punya peran dalam rencana Tuhan. Kamu punya peran dalam rencana Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 10. Tapi kita nggak akan baca semuanya, kita akan bacakan saja ayat 1 dan 2. Kejadian 16 ayat 1 sampai 10. Tapi kita akan bacakan ayat 1 sampai 2. Jika menemukannya, saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3.
Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Terima kasih, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar atau tahu di luar kepala atau di dalam kepala mengenai kisah ini. Kisah ini, Abram, Sarai, namanya belum berubah, dan Hagar. Abram, Sarai, dan Hagar. Jika saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dengan lebih teliti, lebih jelas di dalam hidup kita, maka kita akan melihat banyak hal yang bisa kita kategorikan apa yang dinamakan frustrasi. Dan frustrasi tersebut mempunyai banyak bentuk di dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak semua frustrasi itu tidak baik. Sama dengan apa yang namanya kolesterol, ya. Ada kolesterol namanya kolesterol baik, karena masih dibutuhkan. Nah, sama juga sebenarnya dengan frustrasi. Nggak semua frustrasi itu tidak baik. Karena itu kita ingin melihat sore ini ada frustrasi yang sebenarnya bukan jadi penghambat kita untuk bertumbuh. Kalau frustrasi yang tidak baik itu frustrasi yang bikin kita terperangkap, pura-pura, dan harus menjadi orang yang kita frustrasi untuk keep up dengan tuntutan zaman, dengan apa kata orang. Tapi frustrasi di sini saya ingin membagikan bahwa ada frustrasi yang memang akan menjadi bahan bakar. Menjadi bahan bakar fuel dari proses pembentukan oleh Sang Penjunan Agung. Bapak Ibu, kalau ada gambaran Tuhan sedang membentuk penjunan tanah liat. Nah, itu salah satu bahan bakar, saya katakan, sebagai di dalam semua proses pembentukan adalah hal yang dinamakan frustrasi. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok Pak Sam katakan ada frustrasi itu yang baik, yang memang Tuhan izinkan menjadi bahan bakar dari semua proses pembentukan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sore ini saya akan memperkenalkan dengan seorang yang namanya Hagar. Hagar ini hamba pembantu daripada Sarai. Saudara, Nats ini sebenarnya seperti film-film Hollywood atau reality show yang seringkali Hollywood adakan. Nah, Sarai itu a housewife, the real housewife of Canaan, housewife dari Kanaan. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin ceritakan step by step tentang frustrasi yang dialami oleh Sarai. Sarai seorang wanita yang cantik, menikahi seorang laki-laki yang sukses, terpandang, dan kaya. Secara luar, fisik penampilan, orang mungkin melihat bahwa Sarai ini, seperti siapa ya? Nicole Kidman ya, Julia Roberts, Nicole Kidman, atau siapalah gitu. Memes ya, Memes, istrinya komposer Indonesia, Sarai. Cantik dan orang nggak akan kira. Nah, banyak kita yang kita kadang-kadang merasa bahwa
kita ini yang paling frustrasi. Oh, mereka tuh yang kaya, punya ini, punya itu, cantik, badannya bagus. Ini udah kurang dikit ya saudara ya. Makin lama poundnya makin berkurang. Jadi ya, amin ya benar. Jadi kita lihat, wah itu kalau yang gitu mungkin nggak pernah stres, nggak pernah frustrasi. Tapi belum tentu. Justru mereka juga punya frustrasinya sendiri. Sama seperti Sarai. Seorang yang cantik dan begitu luar biasa di hadapan dan di depan mata manusia. Tapi sebenarnya dia frustrasi karena dia tidak bisa memproduksi sesuatu, alias mandul. Frustrasi. Karena frustrasi tersebut akhirnya Hagar pun ketimpa frustrasi. Sebagai seorang caregiver, dia punya nyonya yang too much drama. Semuanya disalah-salahin. Kamu kok gak gini sama Tuhan sih? Ininya begini. Ya, saudara, saya gak perlu cerita, tapi bayangkan saja bahwa di dalam household rumah itu ada begitu banyak frustrasi yang ada. Si nyonya juga frustrasi, ini pembantu juga frustrasi, gak bisa. Aduh nyonya dikit-dikit salah, ini begini, itu begitu. Hagar pun frustrasi. Nah hal yang kita mau lihat sore hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa karena itu kita lihat bahwa ada banyak kali sesuatu yang baik yang kita dengar adalah Tuhan tuh selalu pakai orang-orang yang baik, yang cakep, yang pinter. Tapi sebenarnya enggak. Tuhan pakai orang-orang yang bikin banyak masalah, seperti Sarai dan Abram. Dulu saya pikir, wah ya Tuhan pakai anak-anak muda yang baik lah, orang-orang yang begini. Tapi ternyata enggak. Saudara tahu kalau saudara yang suka masak di dapur, masakan yang paling enak itu dibuat, kita bisa lihat kalau dapur semakin berantakan, semakin makanannya enak. Ya. Bener nggak sih Bu Lina? Kalau kita pulang rumah, Pak Leo capek gini, rumahnya justru semakin rapi, kita pikir wah ini makanannya mungkin yang kemarin aja dipanasin, nggak ada makanan baru, atau masuk nggak ada bau aneh-aneh gitu kan. Kalau ini pasti something is cooking kan. Nah sama, semakin kadang-kadang kita rasa hidup kita terlalu berantakan, terlalu messy. Padahal sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kelihatannya semuanya tidak terkendalikan. Nah, hal ini juga ada di dalam rumah tangga daripada Sarai dan Abram. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita lihat di nats tersebut bagaimana Abram dan Sarai seperti sedang berusaha untuk menolong Tuhan, namun sebenarnya mereka sedang menambah keruh apa yang jadi rencana Tuhan. Hal yang terjadi dengan Abram, Sarai, dan Hagar adalah sesuatu yang common, yang biasa hari-hari ini. Biasa gitu, ada orang ketiga, suaminya, atau ini ada perempuan lain, atau ada suami, biasa. Tapi kita ingat bahwa sesuatu yang biasa belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah kita baca nats yang tadi kita sudah baca bahwa 10 tahun engkau tahu, nah ini memberi aku anak. Nah Abraham mendengarkan perkataan itu. Nah di sini dikatakan di dalam nats ini 10 tahun dari Tuhan pertama kali berfirman kepada Abram dan Sarai, kamu pergi keluar, lihat keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Banyaknya seperti itu. Tapi tunggu, punya tunggu 10 tahun udah lewat. Waktu Tuhan pertama berfirman pun umur Abram 75 tahun.
Dan setelah 10 tahun udah jadi 85 tahun, Sarai udah mulai nggak tenang. Ini kayaknya ada yang nggak bener. Indra kuping kita udah pada budek, Pak. Dia bilang gitu kan. Mungkin Tuhan berfirman tuh, kita salah dengar mungkin. Karena kita udah pada tua semua. Nah, jadi dia, suami istri ini berusaha untuk seperti mau mempercepat atau mau menolong apa yang menjadi rencana Tuhan. Apapun sikap yang kita lakukan di dalam kita sedang menunggu janjinya Tuhan, itu berpengaruh terhadap jawaban kita. Nah, kita perhatikan dari nats tersebut sebenarnya siapa yang paling frustrasi? Apakah Sarai? Apakah Hagar? Sebenarnya semua termasuk Abram itu termasuk orang-orang juga yang frustrasi. Orang-orang yang frustrasi. Ada orang seperti Hagar menunggu, orang yang sedang menunggu dan berharap kepada orang lain untuk memberikan apa yang dijanjikan. Abram menunggu dan berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk menggenapi janjinya. Nah, kita sering kali ada dalam kondisi frustrasi yang seperti hal tersebut. Karena adalah sebuah hal yang membuat kita frustrasi apabila kita berharap kepada orang lain, namun orang tersebut tidak mampu untuk memberikan atau tidak mau memberikannya kepada kita. Dan mengapa hal tersebut membuat kita frustrasi? Karena kita rasa kita nggak punya kendali, kita nggak punya kuasa untuk mengaturnya itu. Contoh, saya kasih contoh. Adalah hal yang membuat kita frustrasi apabila perusahaan di tempat kita bekerja itu mau bangkrut. Dan kita lihat bos yang bekerja itu melakukan kesalahan. Dan kita berusaha untuk menolong dengan memberikan ide, suggestion, apa saja. Tapi tidak ada yang dengar. Frustrasi. Karena kita tahu it's going down, tapi nggak ada yang bisa kita kerjakan apa-apa. Contoh yang kedua adalah hal yang frustrasi. Sama seperti bosnya juga. Dia tahu penyebabnya, tapi dia nggak bisa mencari solusinya. Hal yang frustrasi, saudara. Hal yang frustrasi juga menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja yang harus bisa mengambil sikap, yang harus patuh, yang harus tunduk, mematuhi semua ketentuan di dalam keluarga, mematuhi semua perintah dari orang tua, adalah hal yang frustrasi. Hal yang frustrasi yang sama kepada kita orang tua. Apabila kita rasa kita sudah bekerja sedemikian keras menjadi orang tua yang paling baik, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, bersih-bersih, masak semua, ngatur anak-anak. Tapi ada aja anak tuh yang tumbuhnya, aduh kok dia bisa begitu. Adalah hal yang frustrasi. Kok bisa begitu? Padahal saya ini udah setia sama Tuhan, saya begini. Tapi itulah, masing-masing keluarga punya salibnya sendiri-sendiri. Nah, sore ini kita lihat frustrasi yang sama seperti itu. Dan dalam nats ini kita diperhadapkan kepada dua wanita yang sama-sama frustrasi dengan alasan yang berbeda. Izinkan saya bicara mengenai apa yang namanya kendali atau kuasa dan pilihan. Jika sesuatu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara percaya bahwa sebenarnya kita nih nggak punya kuasa apa-apa? Kita nggak punya kuasa apa-apa. Banyak orang, loh kita bisa ini, kenal lawyer, tahu ini dan lain segala macam. Tapi sebenarnya kita nggak punya kuasa apa-apa. Karena things can happen, apa aja bisa terjadi. Sama seperti tadi, kita udah sebagai orang tua, sebagai opa-oma berusaha, tapi tetap ada aja yang bisa terjadi.
Jadi segala sesuatu, tantangan, masalah dalam hidup kita, sebenarnya semua itu sedang berteriak kepada kita dan bilang, hey, you don't have any power, gak punya control over anything. Tapi yang kita punya adalah choice, pilihan. Kita mungkin gak punya kuasa, kendali untuk mengendalikan semuanya, tapi kita punya pilihan. Kita tetap punya pilihan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa saya cukup prihatin sebenarnya dengan kondisinya Hagar. Kondisinya Hagar, kasihan dia. Karena sebenarnya Hagar itu lebih mempunyai hak untuk menjadi frustrasi dan marah. Karena sebenarnya Hagar yang statusnya kacung, budak, orang belakang, orang yang gak dianggap, gak pernah diundang atau di WA untuk ikut rapat keluarga, gak pernah. Lalu tiba-tiba diminta untuk menanggung sesuatu yang sebenarnya dia gak minta hal itu. Iya, dia gak minta hal itu. Pokoknya udah jadi hamil aja. Nah, apakah saudara pernah menanggung sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab saudara? Saudara dipersalahkan, padahal itu bukan salahnya saudara. Saudara pernah? Apakah saudara pernah menjadi begitu super repot membersihkan, mengurus sebuah masalah yang sebenarnya masalah itu dibuat oleh orang lain, tapi saudara ketiban pulung? Aduh, kok bisa jadi saya yang ngurusin ini? Apakah saudara pernah berurusan dengan seseorang atau berhubungan dengan seseorang yang orang tersebut nih udah dari sononya punya masalah, dari keluarganya tuh sebenarnya dia udah masalah, tapi kok kita bisa end up dengan dia? Dan seperti itulah sebenarnya keadaan Hagar. Hagar yang gak pernah cuma dia maunya setia kerja aja rumah tangga di situ deh. Akhirnya menanggung sesuatu. Sementara kondisi Sarai pun sama, orang yang sedang berusaha menunggu sesuatu tapi gak bisa memproduksi. Sudah berusaha, sama seperti keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah berusaha. Kita berusaha untuk bekerja lebih baik, untuk sekolah, untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi belum kejadian. Kayaknya kemampuan kita nggak sampai di situ. Itu sama dengan apa yang dirasakan oleh Sarai. The frustration of failures and the frustration of success, dua-duanya sama-sama mengesalkan. Nggak punya uang, frustrasi. Punya uang pun frustrasi juga. Nanti kena pajak. Macam-macam. Ada orang punya pekerjaan, frustrasi dengan pekerjaannya. Gak punya pekerjaan alias pengacara pun, kata orang-orang, itu lebih frustrasi lagi. Frustrasi juga. Ada orang menikah, tidak menikah, sama-sama frustrasi. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda dalam menghadapi frustrasi. Ada orang yang marah, bisa mukul, bisa kata-kata kasar. Tapi ada orang yang menghadapi frustrasi, ada orang juga yang lari, bersembunyi, dan gak mau tahu. Nah, kita akan melihat bagaimana Sarai menghadapi frustrasi tersebut. Dan saya akan memperkenalkan Sarai ini sebagai seorang pemaksa, a forcer. Dia maksa. 10 tahun tunggu Tuhan berfirman, tapi belum terjadi apa-apa, dia maksa.
Ayat yang kedua dari pasal 16 di kitab Kejadian dikatakan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Sarai ingin melakukan hal yang benar, namun caranya salah. Melakukan hal yang benar, tapi caranya salah. Kita mungkin ingin menolong atau kita ingin anak kita itu supaya besar jadi anak yang baik. Tapi kalau anak tersebut diikat dengan begitu banyak peraturan, gak boleh ini, mesti begitu dan segala macam. Dan anak tersebut apabila dia keluar dan menemui satu kesempatan di mana dia bisa, oh kenapa kok dilarang? Dan dia bikin hal itu. Kita nggak mengajar anak supaya taat dan mengasihi Tuhan. Lihat kepada Tuhan saja, jangan kepada papa mama. Tapi kalau hatimu ada sama Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, dimanapun engkau berada, papa mama nggak ada, engkau jadi anak yang setia. Tapi kalau kita ikat anak dengan begitu banyak, gak boleh begini dan semua peraturan, maka akan menjadi jiwa pemberontak itu lahir dalam anak itu. Ada orang ingin memberitahu sesuatu, tapi caranya jangan di depan orang banyak. Panggillah orang itu bicara berdua. Maksudnya benar, tapi caranya salah. Banyak dalam hidup kita diperhadapkan di dalam kejadian-kejadian seperti ini. Punya niat baik, tapi caranya salah. Karena itu baiklah kita dekat dengan Tuhan supaya kita sensitif dan peka bagaimana caranya. Karena walaupun maksud baik, cara yang salah tetap akan menjadi chaos. Kita bisa berusaha menjadi sukses dan berhasil dengan cara yang tidak jujur sekalipun. Geser kiri kanan, jelekin orang-orang yang lain dan segala macam. Kita mungkin akan bisa sampai di atas, tapi keadaannya nggak akan bisa lama. Karena kita tidak membangun fondasi yang kuat, supaya kita kalau ada di atas, kita punya pijakan yang firm dan kuat. Kalau pijakan kita di atas, cuma di atas punggungnya orang, kita akan mudah terpeleset. Karena itu, ini menjadi peringatan buat kita untuk melihat kemanapun kita pergi. Harus lihat kalau kemanapun kita pergi ada orang yang selalu ada masalah yang kita lahirkan di situ. Is something wrong with us. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana Sarai ini mempunyai satu karakter yang pemaksa. Tapi sebenar-benarnya saya mau bilang bahwa di dalam hidup kita semua ada baiknya orang-orang yang pemaksa seperti ini loh. Forcer. Kalau di dalam sebuah perusahaan nggak ada orang yang I want to get it done, cuma malas-malas aja begitu-begitu, perusahaan tuh nggak akan ada yang tinggi-tinggi, semua bangkrut. Di dalam keluarga kalau nggak ada yang jadi motor penggerak, ayo dong, mesti ambil SIM dong, belajar dong, ini, nggak ada orang yang cerewetin, yang maksa-maksain musik ini. Guess what? Keluarga kita nggak akan jadi keluarga yang benar. Anak-anak kita yang begitu, suami begitu, istri begitu. Tapi selalu kalau kita perhatikan di mana aja, selalu ada orang yang begitu. Yang kayaknya maksa nih, tapi sebenarnya ada baiknya. Tapi kalau mau take it to extreme, saya sebenarnya orangnya juga ada rada maksa begitu. I'm driven. Satu kali Tuhan katakan, sama seperti Sarai. Kalau Sarai nggak tahu kapan untuk berhenti dan membaca tanda-tanda yang Tuhan kasih, dia akan jalan terus ngelonong aja sampai nabrak-nabrak kiri kanan. Ada waktu buat saya untuk diam, tenang dan lihat. Saya ingin sekali gereja, bikin, cuma saya lihat manpowernya juga masih ini. Saya harus oke Tuhan bawa semua, atur
bangun dari ground, bikin infrastruktur, sistem, kebiasaan semua dari bawah. Nah sama, orang-orang yang jadi penggerak, yang jadi pemaksa, orang-orang tersebut juga harus tahu bahwa ada waktunya kamu mesti stop, tahan, dan berikan waktu untuk Tuhan berajar. Kalau enggak kita akan miss, nggak ngelihat mujizat yang terjadi, karena kita maunya kita yang ngerjain sendiri. Oh, nanti saya ini. Sarah kan juga gitu. Ini udah 10 tahun nih, Pak, nggak ada apa-apa. Tahu nggak? Lebih baik gini aja deh. Kamu sama itu aja sih, pembantu itu aja lah. Kan cantik juga tuh dia menang kontes di kampungnya kan. Kamu sama dia aja deh. Oke, jadi supaya kita dia maksa. Nah, kita mau belajar di sini bahwa mungkin ada di antara kita juga punya karakter itu. Wah, harus ini, goal oriented, harus ini. Baik. Tapi sore ini Tuhan mau ingatkan, ada masanya engkau menunggu, pause, dan melihat. Saat itu Tuhan yang akan berperang. Karena Tuhan katakan peperangan ini is not yours, bukan kita, tapi Tuhan yang maju berperang. Tapi Tuhan butuh kita ada di situ. Tuhan butuh kita ada di situ. Yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Sarai juga kita mau lihat bahwa sebenarnya yang Tuhan mau itu, the problem it's a solution without submission. Orang-orang yang jadi forcer, yang jadi pemaksa, orang-orang ini selalu bisa menemukan solusi-solusi. Tapi pertanyaannya, apakah solusinya itu ada nilai ketaatan sama Tuhan apa enggak? Ada nilai ketaatan sama Tuhan apa enggak? Karena kalau dalam waktu ke depan saudara bisa muncul dengan bermacam solusi jalan keluar, tapi tidak ada kandungan ketaatan atau penundukan, maka hal itu akan melahirkan sebuah kata yang dinamakan sabotase. Kita sabotase rencananya Tuhan, karena mau kitanya aja lah. It's not submission, tapi sabotage. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus belajar memisahkan kuasa atau pengendalian dari pilihan. Kuasa pengendalian dari pilihan. Karena dalam hidup ini, semua masalah akan datang dalam hidup kita dan mengatakan kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kuasa kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu. Tapi kita punya sesuatu, yaitu kita punya kuasa, kita punya pilihan. Nah, kenapa saya mengatakan kita nggak punya kuasa untuk mengendalikan? Karena sebenarnya kuasa pengendalian itu adalah sebuah ilusi atau emosi sementara, perasaan semata-mata aja. Karena yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu adalah Tuhan, bukan kita. Amin. God is in control, not man, bukan manusia. You have no control over anything. Tapi kita punya pilihan. Sarai punya pilihan. Hagar juga punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud mengatakan bahwa this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amin. Kita punya pilihan. Joy is our choice. Kesukaan adalah pilihan kita. Damai sejahtera adalah pilihan kita. Pengampunan adalah pilihan kita. Kita bisa pilih semua itu over daripada segala sesuatu. Yes, kita nggak bisa mengendalikan anak kita, cucu kita, bos kita, pekerjaan kita, tapi kita punya pilihan. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan. Kita punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kita punya pilihan.
Dan hal yang lainnya adalah sebuah hal yang dinamakan menyalahkan, blaming. Sarah itu lucu ini Bapak Ibu Saudara. Sarah tuh nyalain, mempersalahkan Abram. Baca nih ayat yang kelima. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Oh, wait a minute, tunggu. Tadi ayat yang pertama atau ayat yang kedua, Sarai bilang kepada Abram, "Pak, aku nih gak bisa punya anak. Mungkin kamu sama si Hagar supaya kita bisa angkat anak keturunan kita dari situ." Ide siapa saudara? Hagar. Apa idenya siapa? Sarai. Tapi kok kenapa Sarai nyalain Abraham? Si Abram disalahin di penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Loh, si papanya bilang, lah ini mami gimana sih? Tadi katanya suruh sama itu. I'm a team player girl. I do whatever you say. Kok sekarang saya disalahin? Dia mulai menyalahkan. Abram juga nyalain Sarai. Kamu kan tuh nyonya. Hagar itu kan hambamu, kacungmu. Kasih lihat, who's the boss? Siapa dong nyonyanya? Karena itu semakin hebatlah penderitaan Hagar. Karena Sarai bilang, kamu bisa aja punya anak, tapi yang di rumah ini yang jadi nyonya siapa? Saya ya. Ya diinjak-injak juga dia. Sarai juga bilang, ini pembantu udah mulai bertingkah nih kayak nyonya ya, mentang-mentang bisa punya anak. Semua drama-drama seperti itu. Karena itu Hagar pergi. Ya wis, aku tak pulang kampung aja beginilah. Pergi aja deh. Ada karakter yang pertama tadi, karakter Sarai sebagai seorang forcer, pemaksa. Saudara bisa lihat karakter yang kedua di dalam Hagar, fleer. Dia pergi kabur. Ada orang yang dealing dengan frustrasi, dengan pergumulan, dia nggak mau lagi. Kerja begini ngapain sih? Di Indonesia masih gini-gini, berhenti aja deh. Dipikir si bos saya nggak bisa ini nih, pergi. 10 tahun di Amerika, udah 13 pekerjaan. Nah, itu. Kalau dikit-dikit menyerah, dikit-dikit pergi. Ada dua karakter. Yang satu maksa, yang satu udahlah. Saya juga kesini tanda tangan kontrak, tuan nyonya sekarang hamil sama tuan, nyonyanya bertingkah begini, rese-rese amat, udah saya pergi aja deh. Pergi dia. Tapi lihat ya, Tuhan itu Tuhan yang adil. Walaupun dari keturunannya ini sampai sekarang tuh musuhan kita nggak selesai, tapi yang Tuhan lihat adalah seorang wanita. Makanya malaikat Tuhan datang sama Hagar. Malaikat Tuhan datang sama Hagar. Dan tetap sebenarnya Hagar punya pilihan. Malaikat Tuhan tanya sama Hagar, Hagar, dan dikasih tahu, Hagar tuh kamu siapa? Malaikat Tuhan bilang, Hagar, hamba Sarai. Dibilang tuh Hagar, dia nggak cuma ngomong Hagar, tapi dikasih tahu who you are, kamu tuh siapa? Hagar, hamba Sarai. Dikasih tahu who you are dan tugasmu tuh sebenarnya apa? Kamu tuh hambanya Sarai. Dan ditanya, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Sebenarnya pertanyaan ini prinsipnya sama seperti pada saat Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa. Tuhan cari, Adam, di mana engkau? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa Hagar tidak menjawab pertanyaan itu secara lengkap. Dia tidak menjawab pertanyaan ini secara lengkap. Nah, kalau kita lihat tadi, perhatikan Sarai yang pemaksa dan Hagar yang
cepat menyerah dan pergi. Kedua ini sebenarnya kalau kedua orang yang punya karakter ini datang kepada Tuhan, semua bisa diselesaikan sama Tuhan. Tapi kalau nggak pernah datang dan tunduk kepada Tuhan, kedua karakter ini bisa membuat chaos dan kehancuran di dalam hidup kita. Dan dimanapun orang-orang ini ada akan buat masalah di mana-mana. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, the angel of the Lord said to her, return to your misery. Oh bukan ini, mistress. Misery. Kembali kepada pergumulanmu. Submit to her. Kembali kepada pergumulanmu. Kembali kepada masalahmu itu. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa tadi saya katakan bahwa orang-orang ini kalau tidak lari, tidak datang kepada Tuhan, maka akan buat kehancuran di mana-mana. Tapi kedua tipe orang ini, kenapa mereka harus datang kepada Tuhan? Orang-orang yang punya karakter pemaksa, karakter yang menyerah dan pergi, bahwa mereka penting datang kepada Tuhan, karena mereka, kalau nggak mereka datang kepada Tuhan, mereka akan kehilangan kesempatan yang paling baik. Mereka akan kehilangan keindahan dari masa-masa pembentukan yang datang dari Tuhan. Mereka akan kehilangan mujizat yang sebenarnya Tuhan mau berikan sebagai jawaban. Gak lihat, karena udah pergi duluan, udah kabur. Yang satu juga maksa, gak lihat, padahal Tuhan mau bikin sesuatu yang jauh lebih heboh, tapi dia udah bikin duluan. Akhirnya ya udah, Tuhan bilang ya itulah, kamu mau begitu ya begitu. Nah, Sarai tidak menjawab semuanya. Dia nggak cerita, tapi dia cerita, oh saya ini kan kabur dari nyonya saya. Banyak orang yang suka cerita masa lalunya dengan segala penderitaannya. Tapi apa yang Tuhan katakan di sini, kembali kepada nyonyamu, kembali kepada persoalanmu. Malaikat Tuhan seperti mengatakan kepada Hagar, Hagar, saya tahu kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi. Karena itu saya beritahu kepada kamu kemana kamu harus pergi. Kamu harus pergi kembali ke nyonyamu itu. Kembalilah. Katakan kiri kananmu, kembali. Go back, kembali. Kembalilah kepada pergumulanmu. Jika Sarai mempunyai solution, Hagar juga mempunyai solusinya. Tetapi Tuhan gak peduli terhadap solusi mereka. Tuhan peduli terhadap submission, penundukan kepada penundukan. Saudara tahu sebenarnya orang-orang yang paling setia, paling taat adalah orang-orang yang paling frustrasi. Coba diresapi sebentar dulu. The most faithful people are the most frustrated people. Orang yang paling taat, paling setia adalah orang-orang yang paling frustrasi. Yang paling frustrasi. Kenapa? Why? Nah, ini bahasa Inggris. Tanya Nano kayaknya bahasa. Gimana? Orang-orang yang paling setia, paling taat, orang-orang paling frustrasi. Karena orang-orang yang taat dan setia, because they are commit to the call. Mereka commit to the call. They are dedicated. Bahasa Indonesia. Karena mereka komit terhadap panggilan mereka. Mereka berdedikasi. Mereka berikan segalanya, mengharapkan yang terbaik. Tapi jika yang terbaik tidak terjadi, mereka tetap tinggal di situ. Bergumul dengan kekalahan, kegagalan mereka. Namun mereka nggak lari.
mereka tetap tinggal di situ dalam komitmen di situ. Karena itu mereka adalah orang-orang yang paling frustrasi. Karena mereka komit, mereka ada di situ. Dari situlah lahir yang namanya kebesaran, the greatness. Ada satu video yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam video ini kita bisa dibantu mengerti bahwa the most faithful people are the most frustrated people. Who's been told it's over? You think you're the only one that's ever been told you're not good enough? You think you're the only one that's been told you're a failure? Head hanging down. Look at you. You think you're the only one that's been told you're never going to make it? That there are so many others that are better than you. Just because it didn't work out today. Just because it didn't work out the way you wanted it to. You wasn't created to be normal. You wasn't created to be average. You're not mediocre. There's greatness within you. There's greatness within you. And the only way to the next level of your greatness is through your frustration. The most faithful people are the most frustrated people. Why? Because they're committed to the cause. They're dedicated. They're deeply engaged. In everything that you do, you give it your all. And when you give it your all, you expect results. Well, go through pain. Deal with it. Deal with the hurt. Lay it all on the line. Your mind, your body, your soul, and even your spirit. Be willing to do whatever it takes. Be willing to do what no one else wants to do. Tell yourself, I'm going to fight. I'm going to be stronger. I'm going to be better. I'm going to keep fighting. Be thankful for that frustration. Because without it, you may have never known how great you really are. Let that frustration push you into greatness. It's either going to bury you or make you great. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Fuel of frustration. Orang-orang ini tetap ada di situ. Walaupun atlet itu berusaha latihan, tapi mereka pernah kan kalah namanya. Tapi mereka bergumul dengan apa yang namanya kepahitan hidup. Nggak lari meninggalkan pernikahan dan lain-lain, meninggalkan pekerjaan dan yang lain-lain. Mereka ada di situ dan mereka melakukan pekerjaan yang mungkin orang lain nggak mau bikin. Ngapain tinggal di gereja itu? Gereja itu begitu. Udah ke gereja sini lebih hip, lebih fun, orangnya lebih asik-asik dan lain-lain. Ngapain? Tapi ia tetap ada di situ. Karena apa? Orang yang paling setia adalah orang yang paling frustrasi. Tapi di dalam frustrasi itu dia sedang membuka dirinya untuk dibentuk sama Tuhan. Tahan itu sakit, kepahitan itu, segala struggling, segala orang ngomong yang jelek-jelek seperti apapun, dia tetap bertahan. Karena dia punya dedikasi yang tinggi. Karena disitulah kebesaran itu muncul. Saudara, ada seorang ibu yang sebenarnya harus berhenti. Ibu ini keluar dari sebuah pernikahan yang hancur. Dan pada saat dia pergi, dia mengandung seorang anak. Dan ada anak lain lagi dia sedang tanggung saat itu. Dia pergi ngelamar pekerjaan kiri dan kanan, gak keterima apa-apa. Tapi akhirnya dia menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Dan ibu ini yang nulis buku Harry Potter. Ada banyak orang yang gak juga diterima di pekerjaannya. Bill Gates dan segala orang-orang besar. Ada seorang tokoh yang melahirkan aplikasi WhatsApp itu. Ditolak oleh beberapa perusahaan internet. 2 perusahaan internet besar. Tapi dia bilang apa? Gak apa-apa. Ini berarti tantangan. Dan goal yang saya akan terima jauh lebih besar. Kemuliaan yang akan kita terima tidak sebanding dengan kepahitan hidup kita hari ini. Amin. Tidak sebanding. Kemuliaan yang kita terima lebih besar daripada segala sakit, tangisan, dan kepahitan hidup kita hari-hari ini. Lebih besar. Dan Tuhan yang harapkan adalah kembali kepada hidupmu. Banyak orang lari kepada drugs, seks, dan segala bentuk-bentuk
yang hidup mereka hancurkan sendiri. Tapi Tuhan katakan kepada Hagar, kembali kepada nyonyamu. Go back to your mistress. Go back to your misery. Kembali kepada pergumulanmu. Justru dalam pergumulanmu itu, disitulah medan peperangan itu terjadi. Dan di sini Tuhan sedang katakan kepada setiap Bapak Ibu Saudara sore hari ini, yang mungkin hampir menyerah. Saudara punya sesuatu yang Tuhan berikan, namun gak pernah kok itu kesampaian, gak pernah pass through. Saya gagal, ini ke-delay, ketunda. Tapi Tuhan bersuara sore hari ini, dan Tuhan katakan, tetap ada di dalam pergumulanmu. Tetap ada di situ. Karena disitulah sang penjunan itu dengan tangannya yang berlubang paku membentuk engkau. Dan frustrasi yang engkau alami akan dipakai sebagai bahan bakar. Seperti emas, kita sedang dibentuk oleh api itu. Dan kita perlu ada di situ untuk dipanaskan supaya dibentuk keluar bentuk yang indah. Kalau kita lari, kita bergerak sendiri, kita gak akan jadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita gak akan jadi seperti apa yang Tuhan mau. Tapi sore ini Tuhan ingatkan kita, orang-orang yang frustrasi, karena frustrasi itu ada frustrasi yang baik. Orang-orang yang setia, faithful. Karena itu gak kebetulan Bapak Ibu Saudara, nama gereja ini pun faithful. Karena the most faithful people are the most frustrated people. Justru di dalam kelemahanmu aku kuat. Di dalam kelemahan kita, di dalam kita merasa kita gak bisa kendalikan segala sesuatu, and yet Tuhan yang atur itu semua. Ada saatnya Tuhan katakan, jangan khawatir, saya yang akan, karena saya yang berkuasa dalam hidupmu. Dan saya lihat keesokan harinya ada orang bisa telepon, memberikan pekerjaan, memberikan jalan keluar dan lain segala macam yang Tuhan berikan. Tapi yang Tuhan mau adalah surrender, berserah. Tuhan gak datang kepada Sarai dan Abram. Saudara perhatikan ya, di tengah chaos ini Tuhan gak marah-marahin itu orang dua itu, gak dimarahin. Tapi Tuhan datang kepada Hagar. Padahal sebenarnya Hagar itu orang yang paling punya hak untuk marah. Tuhan, kok nasibku gini? Yang buat salah orang lain, kenapa aku yang mesti nanggung? Tapi Tuhan katakan, kembali ke sana. Nanti saudara bisa lihat bagaimana I will be faithful to my frustration. Frustrasiku adalah bahan bakar di dalam proses pembentukan dari sang penjunan agung. Dan Tuhan katakan, I want to make you fruitful. Aku akan menjadikan frustrasimu itu sebuah buah. Ada buah yang keluar dari frustrasi itu. I want to make you fruitful in your frustration. Submit to the process. Submit to the process. Dan setelah itu Tuhan katakan kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan El Roi, yang katanya Tuhan sudah melihat aku. Tuhan sudah melihat aku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apabila kita tidak memperhatikan kesulitan kita, maka kita akan melihat Tuhan. Apabila kita tidak memperhatikan keberadaan kita, mata kita fokus sama Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, you will see the blessing when you stop blaming. Kita akan bisa melihat berkat itu pada saat kita berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Saya menyiapkan khotbah ini untuk orang-orang yang sedang bergumul dalam situasi di dalam hidupnya. Orang-orang yang sedang ada di dalam masa transisi. Orang-orang yang sedang frustrasi karena belum melihat janji Tuhan terjadi.
Khotbah sore ini adalah untuk mereka yang sedang bergumul di dalam dirinya sendiri. Mungkin mereka seorang pemaksa atau seorang yang sedang pergi menyerah di dalam situasi hidupmu. Dan firman Tuhan ini berbicara kepada mereka semua. Karena saya percaya bahwa di dalam proses saat kita berserah kepada Tuhan, sesungguhnya saat itu tangannya sedang bekerja membentuk kita. Tangannya sedang bekerja membentuk kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam nats tersebut, setelah 13 tahun berlalu, akhirnya Abram dan Sarai mendapatkan Ishak. Ishak artinya laugh. Ketawa. Itu seperti Tuhan lagi ketawain Abram dan Sarai. I got you. Di dalam segala keputusan yang kita pernah buat, keputusan yang salah, sikap yang salah, asalkan kita kembali datang kepada Tuhan, janjinya adalah tetap janjinya Tuhan. Dia tetap akan lakukan di dalam hidupmu. Tuhan gak menghukum Abram dan Sarai, tapi tetap Tuhan berikan Ishak. Tetap dikasih walaupun Ismail udah ada. Tuhan katakan janjiku. Janjiku itu janjiku sama kamu. Regardless keberadaan kamu mau sok-sok ngatur-ngatur hidupmu, tapi selama kita berserah ada dalam jalan Tuhan, apa yang jadi janjinya Tuhan tetap berlaku dalam hidupmu. Amin. Engkau ada saat ini di Amerika nih, mendapatkan segala blessing, benefit, kemudahan dan berkat. Kalau kita bandingkan berapa puluh tahun lalu ada di Indonesia, tetap ada saat ini. Kita pernah buat salah, pernah buat dosa, pernah segala macam, tapi tetap Tuhan katakan janji berkatmu buat orang-orang yang mengasihi aku. Belum pernah aku lihat anak cucunya minta-minta, belum. Amin. Belum pernah. Tuhan mengerti kita pernah buat salah. Karena itu di dalam Alkitab Tuhan memakai semua orang yang pernah buat salah. Abram, Sarai, bukan hanya orang-orang yang baik, pintar, cakep dan lain-lain. Tuhan pakai semua orang-orang yang sebenarnya di dalam dunia ini unqualified, nggak masuk dalam hitungan Tuhan, tapi Tuhan pakai. Karena bukan apa yang benar di mata manusia, tapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tetap berikan itu Ishak. Nah, saya mau kasih lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana judul khotbah saya di semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan gak merencana Abram ini tidur sama Hagar, itu bukan jadi rencananya Tuhan. Itu nggak di plan, Tuhan plannya nggak begitu kok. Tuhan nggak plan kalau kamu tuh di sini pernah bikin jahatin orang, pernah begini, pernah ngutang, pernah apa segala, pernah kabur. Tuhan nggak plan itu sebenarnya. Tapi ingat firman Tuhan, aku mengerjakan segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya akan Dia. Tapi bagaimana Tuhan tuh datang dan beracara dengan Hagar, yang kita tahu dari keturunan itu, keturunannya itu seperti keledai liar. Kalau di ayat selanjutnya, Kejadian 16 tadi di bawahnya saudara baca, dikatakan di situ, di keluarganya pun dia menentang semua orang. Sampai saat ini kita lihat keturunannya, tapi tetap berkatnya Tuhan tuh adil. Dan keselamatannya saudara bisa lihat buat semua orang. Sampai Hagar begitu pun dikejar sama malaikat Tuhan dan dibilang sama dia, kembali kamu. Karena apa? Tuhan mau make dia. Ada dipakai Tuhan sebagai instrumen. Kalau tidak ada Yudas, Tuhan Yesus juga gak bisa disalib. Bener gak? Gak bisa juga. Tapi Tuhan gak plan untuk ada seorang yang namanya kayak Yudas. Sampai terakhir dia bilang sama Yudas, hey, hati-hati sama kamu bener nih mau bikin itu.
Dia kasih kesempatan untuk bisa bertobat. Karena bagi Tuhan, dia bisa kendalikan segala sesuatu supaya tujuan keselamatan itu tetap ada. Dia tetap disalib, ada beribu macam cara yang Tuhan bisa kerjakan. Tapi sekarang kembali kepada saudara kita semua. Kita mau dipakai Tuhan sebagai instrumen yang baik atau instrumen yang gak baik. Di dalam rumah itu ada macam-macam perabotan. Ada keset kaki dan karpet. Kita mau jadi karpet apa keset kaki? Nah, sore ini kita mau lihat bagaimana Tuhan menggunakan Hagar dan keturunannya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Pada waktu Yusuf, Kejadian 37 ayat 22, Yusuf dibuang ini di sumur kering ya. Kemudian duduklah mereka, ini engkok-engkoknya nih. Wah, udah mau yamca aja nih. Udah adiknya udah ditaruh di sumur gitu kan. Udah mau dijual. Duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang apa Bapak Ibu Saudara? Ismail tuh. Dipakai di dalam keturunan yang ketiga dari Abraham pada saat Yusuf. Apa yang terjadi, kesalahan yang manusia pernah buat, tapi ditweet sama Tuhan, dikerjakan untuk menjadi instrumen untuk menyelamatkan Yusuf yang akan kembali ke Mesir. Katakan tuh, datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Dipakai Tuhan juga pada akhirnya. Dan kita lihat di sini bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada suatu apapun di luar kuasa dan kendali Tuhan. Semua ada dalam kendali dan kuasanya. Termasuk keputusan-keputusan kita yang salah. Termasuk keputusan-keputusan kita yang salah. Selama kita bertobat dan menyerahkan diri, selama itu juga Tuhan bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Janji dan kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh dosa dan kegagalan kita selama kita kembali kepada Dia. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan justru katakan kirimu Tuhan punya rencana, ke kananmu kamu ada peran di dalam rencana Tuhan. Tapi hari-hari ini kelihatannya banyak dari manusia yang datang kepada Tuhan bahwa kita punya plan, bahwa kita punya rencana. Tuhan, ini rencana saya. Dan bawa kepada Tuhan, lalu kita beri Tuhan itu sebuah peran. Tuhan, nanti di dalam rencana saya, peran buat kamu adalah kamu jadi penolong saya ya. Kamu jadi sahabat saya. Kamu jadi penyembuh. Kamu jadi tukang jaga rumah saya. Saya dulu waktu kecil tuh sering gitu dengar orang tua kalau berdoa, Tuhan ya jagalah rumah ini saat kita pergi. Iya benar sih. Lama-lama kita pikir Tuhan udah kayak Hansip juga ya. Kamu pergi anak-anak Tuhan suruh jaga rumahmu itu. Gak apa-apa, saya bukan ngomong itu gak baik, enggak gitu saudara. Tapi di dalam konteks ini kita mau lihat bahwa kalau kita mau jujur, apa yang saya tulis ini benar. Bahwa kadang-kadang kita datang, Tuhan saya mau ini ya, gini. Kita cuma kasih peran Tuhan untuk jadi, kita batasi Tuhan di situ aja. Jadi penolong, jadi sahabat, penyembuh kita. Ya pokoknya yang kita butuh-butuh ya Tuhan tolonglah. Padahal sebenarnya kita ini harus tunduk di dalam rencana Tuhan. Karena itu tadi malaikat Tuhan bilang kembali, tundukkan diri. Kita justru harus beri peran kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Raja yang mengendalikan hidup kita. Yang duduk dalam tahta hati kita bukan kita lagi, tapi Dia. Itu sebenarnya. Kita ini cuma ada peran kecil di dalam semua rencana agungnya Tuhan yang besar. Amin. Semua rencana agung yang besar. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya mau memanggil Bapak Ibu Saudara yang mungkin seorang pemaksa,
seorang yang nggak mau sabar dan lain-lain. Tapi juga mungkin ada orang yang udahlah, forget it, saya nggak mau lagi dah, saya udah diem aja deh, saya pergi aja, saya pause, saya unfunction, saya nggak mau berfungsi lagi. Sore ini Tuhan mau katakan, tunduk di bawah komitmennya Tuhan, menjadi orang-orang yang submitted sama Tuhan. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang komit sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan ingin kita ada di dalam pergumulan kita untuk melihat tangannya yang akan bekerja. Saudara yang akan menjadi saksi bagaimana mujizat itu bekerja. Saudara yang akan melihat bagaimana rumah tanggamu itu ditolong sama Tuhan. Bagaimana keluargamu, pekerjaanmu itu diubah karena engkau ada di situ. Tuhan mau ada di situ dong. Saya mau menyatakan kuasaku. Saya perlu kamu ada di situ. Sore ini mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan tim musik bisa maju ke depan. Haleluya.